Seperti itu, Oke. Kak. Tasya, ini kalau misalnya kita lihat data gitu ya, waktu sebelum pandemi itu sebenarnya investor saham kita kan paling sedikit ya, hanya 1%-an gitu ya. Tapi ketika Ya, COVID ya, kemajuan teknologis, era sosial media, akhirnya itu investor saham kita tuh jadi tambah banyak. Catatan terakhir itu investor saham kita tuh udah 6,1 juta orang ya, hampir sekitar 2%-an lah ya. Melihat pertumbuhan ini yang dimana investor saham Indonesia itu banyak kan adalah generasi muda gitu. Generasi muda yang umumnya itu lebih suka kayak trading cepat gitu ya. Nggak ada yang salah sama trading cepat, banyak strategi yang bisa kita lakukan gitu ya, disesuaikan aja gitu sama cara kita mencari cuan gitu. Jadi nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau melihat generasi muda dan mungkin mereka banyak yang baru masuk di market itu di era 2020 ke atas, seberapa siap sih mereka menghadapi ARB simetris ini yang mungkin banyak dari mereka itu belum pernah nih merasakan ARB waktu bulan-bulan Februari yang pada saat itu harga BBRI aja turunnya langsung 15% gitu ya sehari. betul. Kadang sekarang kita punya saham big caps bilang gitu naik 1%, turun 1%, itu aja udah ketar ketir gitu ya, efeknya buat IHSG juga udah besar gitu sekarang. Apalagi ada banyak perubahan dari sebelum pandemi ke pandemi ini. Kalau misal kita bilang beberapa tahun ini saham-saham IPO itu juga banyak banget gitu. Ya. Jadi banyak yang masuk ke saham IPO dan memang itu kan naiknya lebih atraktif, tapi turunnya juga apalagi gitu, berimbanglah, high risk high return namanya ya di pasar modal ini. Jadi kalau menimbang kesiapannya bagaimana, siap gak siap emang harus siap begitu. Apalagi untuk yang masuk mungkin pas pandemi 2020 kita masih banyak dapat insentif lah dari segi peraturan, mungkin bukan hanya di BEI ya, tetapi di beberapa sektor begitu kan kita harus lebih siap lah untuk menghadapi itu, karena yang namanya pertumbuhan ekonomi itu kan peraturannya selalu menyesuaikan seperti itu. Kalau ketika kondisinya udah mulai pulih, udah mulai normal, tentu akan kembali ke seperti semula. Tapi di sini kan perbedaannya ada peningkatan gitu ya dari jumlah investor gitu. Sebenarnya peningkatan jumlah investor itu bagus gitu ya, tetapi kembali lagi gitu, mungkin hype-nya itu nggak seperti di tahun 2020-2021 lalu, karena memang kalau kita melihat dari bulan Maret 2020 terus sampai dengan Desember 2021 itu bisa kayak pattern V gitu ya. Jadi turunnya cepat, naiknya juga cepat. Nah, sekarang mungkin kesiapan kita itu harus lebih pinter begitu dalam menilai kondisi saat ini gitu ya. Sentimen yang terjadi di 2020 lalu dengan kondisi sekarang ini kan udah berbeda jauh begitu. Kita harus pintar membaca mungkin dari makro ke mikro begitu ya. Bagaimana kondisi ekonomi sekarang seperti itu. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan gitu untuk masuk ke suatu saham gitu ya, yang kira-kira di kondisi ekonomi seperti ini, di tekanan globalnya seperti apa, nasionalnya seperti apa, kita akan bisa mengetahui kira-kira yang akan bergerak atraktif apa. Dan jangan lupa kesiapan kita itu harus didasarkan pada strategi-strategi yang bisa meminimalisir resiko gitu. Jadi jangan sampai kita tuh terlena gitu ya dengan dulu tuh banyak yang naiknya tuh hype cuman sesaat aja, kayak misalnya pas COVID saham-saham farmasi begitu ya, mereka naik signifikan sampai valuasinya mahal tapi tidak diiringi dengan fundamental yang bagus. Kemudian juga saham-saham teknologi, mereka juga naik tinggi sekali tapi valuasinya juga sudah kemahalan, bahkan sampai sekarang banyak yang masih mahal gitu tapi harganya udah turun banyak gitu ya. Jadi kita harus jadi lebih jeli gitu, dapat pelajaran dari situ. Mungkin banyak yang nyangkut juga ya, pastinya kita punya pelajaran, kita harus bisa menilai gitu saham itu berdasarkan fundamental, kemudian berdasarkan teknikal juga. Dan jangan lupa kita tetapkan stop loss lah, apalagi kalau teman-teman yang suka trending begitu ya. Stop lossnya juga harus sesuaikan gitu dengan profil resikonya gimana, apakah kita konservatif atau kita agresif gitu. Terutama kalau yang agresif ya, kita harus lebih taat lah sama strategi masing-masing, terutama juga pada stop loss Ya, seperti itu. sampai dari trader berubah jadi investor ya. Iya, banyak tuh pasti yang begitu. Tadi yang Tasya sempat sampaikan gitu ya, sejak era 2020 sampai saat ini banyak banget gitu ya saham-saham yang baru IPO gitu. Setahun
year to date aja sudah puluhan mungkin yang IPO ya. Nah, kalau misalnya melihat ARB simetris ini kan pasti juga ada dampaknya dong terhadap saham-saham IPO ini. Apakah berarti Sobat Cuan atau teman-teman investor retail nih harus lebih berhati-hati untuk berinvestasi di saham IPO atau trading di saham IPO atau seperti apa nih, Tasya? Betul, harus hati-hati. Soalnya memang saham IPO itu lebih volatile dibandingkan dengan ya saham yang sudah berjalan beberapa bulan, berapa tahun begitu ya. Jadi bahkan untuk saham IPO itu kan, misal dia baru listing begitu kan, kita belum tahu secara teknikal bagaimana, kita belum bisa membaca gitu potensi arah geraknya gimana. Jadi lebih kepada spekulasi kan jatuhnya. Jadi kita lebih melihat ke, harus dibaca tuh prospektusnya bagaimana. Kalau misalnya kita ya melihat ini bagus gitu ya nggak apa-apa masuk, tapi tetap dari porsi kecil dahulu. Jadi kita lebih ke mulai konservatif aja gitu ya, walaupun kita emang profil risikonya agresif gitu ya, suka saham-saham yang volatile gitu, yang kurang liquid gitu ya, biar cepat naik turunnya gitu. Apalagi kalau trader tuh paling suka sama volatility gitu. Kalau nggak gerak, maksudnya kayak saham big caps yang dia emang cenderungnya tuh banyak sideways-nya, naik cuma 1%, 2%, biasanya trader tuh kurang puas gitu. Dia suka yang lebih volatile. Tapi di satu sisi karena sekarang ARB sama ARA-nya itu simetris ya, ada keuntungan, ada negatifnya juga begitu, atau kelemahannya. Keuntungannya trader bisa jadi jauh lebih suka gitu dengan ARB simetris ini, karena potensi misal turun begitu kan. Misal harga kita patok 100 deh. 100 turun 35% gitu dalam sehari gitu kan, ke 65. Tapi kan dalam pergerakan harga itu setiap hari nggak langsung dia akan jatuh begitu saja kan, pasti dia akan ada gerak tuh, naik turun naik turun. Nah, ini bisa menjadi satu kesempatan kita untuk dapat harga di lebih bawah. Nanti kalau misalnya dia ada kenaikan gitu, bahkan mungkin bisa sampai arah, itu bisa kenaikannya bahkan bisa sampai 100% seperti itu. Jadi kayak memanfaatkan scalping atau mungkin adalah strategi-strategi untuk trading gitu ya, swing ataupun lainnya. Yang penting kita bisa punya strategi yang harus kita terapkan nanti menyesuaikan dengan jenis-jenis sahamnya. Tapi tetap perlu kita lebih konservatif juga dalam memilih saham yang cocok juga. Apalagi kalau saham IPO yang mungkin belum ada analisis teknikalnya, ya kita masuknya jangan banyak-banyak. Jadi perhatikan modal, strategi juga, terus pilih saham berdasarkan fundamental dan juga teknikalnya, begitu. Jadi ya karena belum ada historinya apa yang mau dianalisa ya, kadang juga kita baca prospektusnya juga belum, datanya juga yang disajikan belum panjang gitu ya. Ini menarik, tapi kita kalau ngomongin ARB simetris ya, sebenarnya kan ARB simetris ini waktu bulan Juni kemarin sudah ditetapkan juga 15% gitu. Jadi menjelang bulan Juni gitu ya, waktu kita di bulan Mei marketnya juga sempat koreksi tuh, karena mungkin banyak yang wait and see dulu mau lihat bulan Juninya gimana. Tapi ternyata di bulan Juni marketnya justru rebound gitu ya, terutama saham-saham blue chips, walaupun yang misalnya keluar laporan keuangan kuartal 2-nya kurang baik, belum ada tuh yang sampai ARB-nya ke 15% gitu, paling tinggi paling 5-7%. Nah kalau Tasya melihatnya bagaimana sih, apakah memang ya nggak perlu takut sama ARB simetris, karena kalau ekonomi kita bagus gitu kan, dari negaranya sendiri juga udah bagus nih ekonominya, terus juga fundamental perusahaannya juga cukup bagus, valuasinya tidak terlalu mahal, ARB simetris ini bisa terhindarkan gitu. Betul, saya lihat juga kalau ekonomi kita pertumbuhannya masih potensi positif, kemudian juga inflasi udah makin terkendali gitu ya, sebenarnya ini kan menguntungkan gitu, dari kondisi makro yang membaik, pasti akan menguntungkan sektor-sektor begitu kan, bisa dibilang semua sektor lah. Jadi kan nanti pertumbuhannya itu akan terakselerasi semua begitu kan, jadi nggak tiba-tiba gitu loh perusahaan itu akan ARB langsung begitu kan, pasti dia tuh nggak langsung akan 35% begitu. Biasanya kalau ARB-nya sampai 35% itu perusahaan ada tanda tanya begitu, entah dia ada masalah atau apa gitu. Jadi malah kita bisa menelusuri secara lebih lebih tepat begitu ya. Misalnya kalau dia naik turunnya tuh terlalu volatile begitu. Dan kalau misalnya kita perhatikan, kalau pas waktu pandemi COVID-19 lalu, pas ARB masih 7%, itu banyak emiten yang ARB-nya tuh berjilid gitu. Bahkan ada salah satu perusahaan IPO, sepertinya banyak deh perusahaan IPO yang dia tuh mengalami ARB lebih dari 3-4 kali begitu. Bahkan ada yang
trennya tuh sampai dia nggak ada volume sama sekali, langsung ARB gitu tiap hari. Nah, ini bisa diantisipasi sekarang. Kalau ARB-nya sekali begitu ya, langsung 35% gitu. Nanti udah bisa naik lagi. Jadi ini mengantisipasi saham bisa disuspend juga, karena beberapa waktu dari pandemi begitu banyak saham itu kena suspensi karena mereka kena ARA atau ARB berjilid begitu ya, sehingga market itu terlalu hype gitu di satu saham. Iya ya, ini juga waktu itu banyak banget memang ya, banyak investor retail yang bilang udah sekalian aja lah simetris gitu ya, daripada nungguin sahamnya turun sampai seminggu juga nggak bisa ngapa-ngapain, sekalian aja sehari turun. Tapi turunnya langsung gitu ya simetris. Oke, ini menarik nih. Tapi sih sebenarnya tadi kan Tasya juga sempat sampaikan saham itu kalau misalnya turunnya benar-benar sampai simetris berarti ada apa-apanya nih sama perusahaannya. Kalau misalnya ekonomi baik-baik aja ya, kita ngomongnya beda cerita, ekonomi lagi krisis gitu ya, atau crash, misalnya contoh salah satunya PKPU, tapi atau misalnya ada taking profit, misalnya kalau harganya misalnya sepanjang year to date ini sudah all time high, karena sudah all time high, katakanlah aman deh, kita pakai contohnya aman gitu ya, ini kan harga udah tinggi banget, tiba-tiba misalnya ya kita nggak pernah tahu ya, kalau misalnya tiba-tiba ada potensi ARB, apakah saham-saham yang seperti ini layak untuk diserok kalau misalnya ARB, Tasya? Atau sebenarnya ya lihat-lihat dulu nih ARB-nya kenapa nih? Kalau misalnya ARB-nya karena hasil digoreng, kalau turun ya ngapain diserok? Kecuali kalau misalnya memang perusahaannya bagus, tiba-tiba mungkin ada berita yang dimana beritanya ini mungkin sebenarnya sifatnya itu temporary aja. Justru kalau harganya turun ya malah jadi kesempatan. Menurut pendapat Tasya gimana? Oke, kalau nyerak balik lagi ya ke itu tuh prospek sahamnya gimana gitu. Nah, kita melihat prospek saham gimana kan ada dua cara ya, analisis fundamental sama analisis teknikal. Kita kalau dari teknikal dulu deh, karena teknikal kan dipakai untuk dari jangka pendek ke jangka panjang gitu kan. Jangka pendek ini biasanya lebih lebih terkonfirmasi begitulah untuk menggunakan analisis teknikal. Biasa kalau harga tuh udah naik banget gitu kan, bahkan ada yang mungkin bentuknya tuh kalau kita ngelihat pakai candle monthly itu kayak 90 derajat gitu. Nah, kecenderungan harga yang udah naik tinggi banget itu wajar kalau ada taking profit gitu, sehingga biasa mulai ngekor, atau mungkin kalau kita pakai candle atau time frame yang lebih kecil gitu tuh udah mulai ada merah-merah dikit gitu kan. Nah, kita bisa tuh kayak pakein beberapa indikator begitu ya. Jadi kita bisa membaca, oh ini tuh turunnya tuh mungkin bisa deh dibuat strategi buy on weakness gitu ya. Untuk atau bisa juga kalau misalnya lebih volatile dalam harian, yang suka scalping boleh aja begitu. Jadi mendulang peluang untuk dapat cuan di kala koreksi itu sangat memungkinkan begitu ya. Tapi kembali lagi gitu, kita lihat nanti secara teknikal bagaimana pergerakan volatilitasnya, terus dia sudah turun itu sampai mana gitu ya. Jangan sampai pas misalnya tuh baru koreksi kayak sehari gitu, tapi ternyata kita dapatnya masih ketinggian begitu ya. Jadi kita juga harus ada fase wait and see gitu. Kita harus lihat kayak kira-kira posisi support mana, resisten mana gitu. Jadi ya sabar-sabar aja begitulah untuk melihat kayak bagaimana pola pergerakan harga gitu secara teknikalnya. Jadi kita nanti belajar juga gitu di teknikalnya bagaimana gitu ya, untuk memilih kira-kira kita pengen belinya itu pas posisi apa begitu. Karena banyak juga yang bisa diterapkan kayak buy on weakness atau mungkin buy on breakout kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah secara fundamental gitu ya, karena yang koreksi itu kan banyak jenis saham ya, ada yang sahamnya tuh perusahaannya bagus, ada yang perusahaannya nggak terlalu bagus atau kurang sehat gitu, tapi banyak juga perusahaan yang kurang sehat tapi harga sahamnya naik terus gitu ya. Jadi kan kita harus bisa pilih-pilih nih, kalau misalnya tuh perusahaan koreksi tapi ternyata perusahaannya bagus, oh berarti menarik itu untuk kita koleksi mungkin untuk jangka panjang gitu ya, sampai investasi itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ini yang koreksi tapi kok perusahaannya mungkin dari sisi neracanya kurang sehat, atau mungkin dari sisi profitabilitasnya atau masih masih banyak yang seperti itu ya, perusahaan pikir-pikir dua kali juga kalau kita mau nyerok begitu. Jadi intinya analisis teknikalnya dicek dulu, kedua adalah analisis fundamentalnya untuk menilai perusahaannya sehat atau enggak gitu untuk diserok lagi. Oke. Tasya, mungkin pertanyaan terakhir dari aku karena kita udah 20 menit gitu ya. Pertanyaannya adalah
ini ARB simetris itu diberlakukan tepat di bulan September, yang dimana secara histori bulan September itu bulannya koreksi. Dalam 10 tahun terakhir, IHSG hanya hijau itu di 3 tahun, 7 tahunnya itu merah di bulan September gitu ya. Nah, kalau kita mau katakanlah misalnya berekspektasi gitu, di akhir tahun akan ada window dressing. Bagaimana sih strategi misalnya untuk teman-teman yang investasinya itu dengan tujuan sampai window dressing atau sampai dividen tunai di tahun depan? Apakah bulan September ini mumpung lagi diberlakukan ARB simetris, mumpung lagi bulan koreksi, adalah waktu-waktu yang tepat untuk membeli saham? Dan kalau misalnya iya, sektor-sektor apa yang perlu dipantau sama Sobat Cuan? Oke, ini menarik ya pertanyaan. Jadi menunggu window dressing gitu ya. Jadi pas koreksi boleh nih untuk masa-masa koleksi gitu ya. Kita siapkan amunisi gitu ya sebelum terbang nanti di akhir tahun. Jadi boleh aja ya seperti itu ya, karena memang secara historikal kan di September dia ada koreksi begitu, terus nanti di akhir tahun akan naik lagi. Dan sebenarnya kalau kita melihat selama beberapa bulan ini kan IHSG sudah naik 4% ya dari sejak 3 bulanan lalu, dan sempat ke 7.000 gitu resistennya. Jadi kalau semisal ada koreksi sih sebenarnya saya lihat lebih kepada koreksi normal gitu. Jadi kalau nanti kita lihat beberapa saham-saham mungkinnya yang mungkin dia big caps atau yang sehat begitu, kalau ada koreksi ini malah menjadi suatu peluang untuk kita menyicil gitu. Nah, sektornya apa? Mungkin sektornya kita melihat kepada ya lebih prospek gitu ya di kondisi ekonomi saat ini. Kondisi ekonomi saat ini bisa kita bilang Indonesia itu sudah semakin baik, sudah semakin pulih dengan tekanan eksternal yang bisa dibilang sudah semakin mendingin gitu. Apalagi untuk the Fed kan memang masih potensi ada kenaikan suku bunga, tapi kenaikan suku bunga ini kan sudah berlangsung lama begitu ya, berbulan-bulan bahkan setahun straight gitu, dan nggak mungkin kan dia akan naik terus gitu. Bahkan sekarang itu kan dikasihnya kayak apakah nanti BI itu akan berani gitu untuk menahan suku bunga lagi sampai dengan mungkin real rate kita itu bisa tergerus sampai negatif. Tapi selama sejarah itu belum pernah gitu loh BI itu real rate itu negatif sama the Fed begitu kan. Jadi kayaknya sih BI itu dia masih akan mempertahankan kebijakan yang dovish gitu atau kebijakan longgar gitu untuk mengakselerasi ekonomi begitu kan. Dan banyak sektor-sektor yang ini akan terdampak positif gitu ketika nanti suku bunga itu mulai longgar gitu ya. Contohnya seperti sektor-sektor di bidang properti begitu ya, karena properti kan banyak dari kredit begitu. Kemudian juga ya perbankan sendiri begitu. Perbankan itu kan mau suku bunga naik atau tentu ada positif ada negatifnya gitu. Tapi sekarang itu kan tone-nya lebih ke mau kebijakan longgar gitu ya. Tahun depan ada potensi nanti bank tuh beban untuk suku bunganya tuh jadi lebih ringan begitu ya, karena beban simpanannya nggak akan setinggi sekarang begitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga karena perbankan juga jadi salah satu sektor yang cukup besar gitu untuk kontribusi ke IHSG-nya. Jadi pasti masih akan dipertahankan lah oleh market gitu. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga, aku lebih melihat ke sektor di bidang infrastruktur tapi lebih ke telco ya, karena telco ini memang udah jadi satu sektor yang bisa dibilang defensif gitu. Orang-orang udah pakai terus gitu, apalagi sejak pandemi lebih ini lagi ya internet seperti itu, dan ini perkembangannya juga lagi masif. Sektor itu kan padat modal dan padat karya begitu. Padat modalnya mereka biasa pakai utang gitu, tapi dengan suku bunga yang turun mereka akan punya beban itu lebih ringan. Kurang lebih begitu sih Kak. Oke,